lagi di Cornerstone Personal Development Center. Nah, di Winter Camp Season 2025 ini temanya adalah Innovation, Change, and Result. Kita akan ngadain campnya di NTC SOS Kinderdorf di Lembang dari tanggal 16 sampai 18 Desember. Ikutin terus yuk keseruannya. Halo leaders. Nah, sekarang si Hu ini lagi sama-sama dengan siapa ini? Dela. Ya, oke. Mami Dela ini dari maminya siapa, Nana? Maminya John. Maminya John. Kita pengen tahu ya, Mami Dela ini tahu Winter Camp ini dari mana sih? Taunya dari Opa Dono, tapi sebenarnya udah tahu dari tahun lalu yang dari summer camp. Berarti dari tahun ini yang summer camp. Tapi kebetulan kan memang umurnya waktu itu belum cukup. Jadi ternyata sekarang Opa Dono mengundang, katanya sudah bisa. Oh ya udah, akhirnya kita decide untuk nanya anaknya apakah tertarik atau enggak. Jadi anak yang mau, ya akhirnya kita ikutin. Nah, kalau harapannya sendiri untuk ikut camp ini apa? Harapannya sih supaya lebih percaya diri kalau dia itu mampu, terus lalu bisa bersosialisasi, bisa grow juga, dan mendapat pengalaman-pengalaman baru yang saya tahu itu akan sangat beneficial lah untuk perkembangan dia. Gitu harapannya. Semoga semua bisa didapatkan di sini, dan kakak-kakaknya, ibu-ibu di sini juga terlihat sangat siap untuk mendampingi anak-anak. Jadi saya juga merasa tenang gitu. Oke, semoga kita bisa berproses bersama dan mendapatkan harapannya ya. Oke. Terima kasih juga. Dadah. Halo leader, sekarang kita akan ketemu dan ngobrol-ngobrol sama maminya siapa ini namanya? Saya Mita, mamanya Sese. Nah, ini nama lengkapnya? Untuk Ayu Isyana Gita Saraswati. Oke. Ini Sasha ini udah ikut yang keberapa kali ya? Saya sudah ikut yang keempat. Udah ikut yang keempat. Gimana Sasha udah ikut yang keempat perasaannya? Senang banget karena di Cornerstone Youth Camp ini seru, kayak kita diajarin mandiri. Terus habis itu kita itu kayak kalau di rumah kan Sasha kadang-kadang dibantu sama Mbak, tapi kalau di sini tuh juga dibantu, tapi kayak misalnya kita jatuh nanti dibantuin sama Shifunya gitu, jadi Sasha senang. Oke, kalau dari maminya sendiri kenapa pengen ikut lagi ke Camp Cornerstone? Karena saya ngerasa dari setiap kali dia ikut camp ini, setiap kali pulang itu pasti sudah ada perubahan yang bisa dirasakan gitu. Jadi dari kemandiriannya, terus kemudian kemampuannya dia untuk berbicara di depan umum, terus kemudian pokoknya rasa percaya dirinya dia itu bertambah. Jadi dia merasa lebih mampu gitu. Mungkin memang karena sayanya yang nggak pede. Oke, kalau untuk harapannya nih, untuk camp yang sekarang apa harapannya? Harapannya sih dia mengikuti camp ini dengan senang hati dan sukacita, terus kemudian nanti di setelahnya tetap dengan saya lupa temanya apa sebenarnya. Innovation, Change, and Result. Oke, akan memberikan hasil yang lebih baik lagi gitu. Kalau Sasha sendiri nih harapannya ikut camp ini apa? Nanti pulang-pulang gimana? Harapannya lebih bisa mengontrol emosi, karena Sasha juga sekarang kayak belum bisa mengontrol emosi Sasha, jadi kadang-kadang suka meledak-meledak. Oke. Ya, semoga harapan dari Mami dan dari Sasha bisa terwujud ya lewat camp ini ya. Oke, terima kasih buat waktunya. Dadah. Lakukan dan dirangsang. Udah biarkan keluarga biru ya. Biru ya. Jadi kalau nggak ada arahan, rapat ke tempat satu ya, di depan nanti semua. Dua, menggunakan empek pada setiap kegiatan. Buang sisa makanan seperti misalnya
pulang ataupun sayur ataupun sampah-sampah makanan kalian itu ke tempat sampah. Halo leaders, lihat nih si Fu Windy udah sampai di NTC Kinderdorf. Nah tadi pagi kita udah nyampe di sini, terus para Seito udah masuk ke kamar masing-masing. Terus kita lanjut dengan upacara pembukaan, pembagian identitas kelompok, dan para Seito udah bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Jadi totalnya ada 6 kelompok. Nah selanjutnya mereka sudah melakukan pembelajaran dan sesi bersama Opa Dono. Kalian adalah pangkat kuat dalam, jadi mempresentasikan kita bahwa grup kita kuat dalam bersatu. Green Alien, wonderful, beautiful, and peaceful. Kelompok Mars, go go go, pasti menang! Rajin. Starlight, always shining. Halo leaders, ketemu lagi sama si Fu Windy dan Opa Dono. tentunya dengan Opa Dono. Nah kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Opa Dono. Opa Dono, kira-kira dari winter camp kali ini nilai-nilai apa aja sih yang mau disampaikan? Ya, ini sesi terakhir dari serangkaian sesi untuk mengajarkan leadership. Khusus nilai semester terakhir ini adalah inovasi, jadi mengajarkan ke anak-anak untuk menciptakan dari apa yang ada di dalam dirinya. Penciptaan itu akan menimbulkan perubahan baik di dalam diri mereka, dalam keluarganya maupun masyarakat, dan akhirnya mereka punya result, punya achievement yang monumental yang berdampak bagi diri mereka. 3 itu dari belasan karakter leadership yang mestinya ada pada diri tiap anak. Wah seru banget ya, berarti Cornerstone Camp kali ini. Ikutin terus keseruan dari Winter Camp 2025. Dadah!
Nah, tadi mereka sudah melakukan sesi pembelajaran bersama Opa Dono tentang growth mindset. Dan sekarang mereka itu sebentar lagi akan belajar tentang proses daur ulang sampah rumah. Mau tahu lagi keseruan Winter Camp 2025? Yuk ikutin terus. Halo leaders, ketemu lagi sama si Fu Windy dan di samping si Fu Windy sekarang ada siapa nih? Mateo. Oh, Mateo, gimana nih? Udah setengah hari ikutan Winter Camp 2025, gimana yang kamu rasain apa aja nih? Rasanya sangat seru karena bisa ngelakuin aktivitas sama teman-teman yang bukan di sekolah lagi. Oh, tapi gimana? Nyesel nggak bolos sekolah demi ikut Winter Camp? Enggak kok, siapa bilang? Oke, karena tema kita innovation, change, and result. Nah, kamu belajar apa aja nih tentang ketiga tema itu dari camp hari pertama? Kalau tentang kerjasama, kreativitas, dan kalau nggak salah tidak pernah untuk menyerah. Tidak boleh menyerah ya. Berusaha menyerah. Berusaha terus walaupun di time out tadi ya. Iya. Terus Saya nggak peduli kalau saya di time out atau nggak di time out. Yang penting kami udah berjuang sepenuhnya sekuat tenaga kita yang biasa, yang paling maksimal. Oke. Yang paling menyenangkan aktivitasnya apa hari ini? Ketika memancing, ya walaupun endingnya kita kena stun. Karena time out. Iya. Halo leaders. Halo, ketemu lagi sama saya si Fu Windy dan ini siapa nih di sini? Ini Adia. Oke, Adia, kita udah di setengah hari nih sampai hampir jam 6 di Cornerstone Winter Camp 2025 hari pertama. Gimana perasaan kamu? Abis game ini capek. Karena tadi tuh ya ada beberapa anak-anak yang di timnya aku, mereka kurang ngerti instruksi kayaknya. Jadi kita emang agak lama gitu ya. Tapi overall seru. Kalau seharian ini yang paling seru yang mana? Paling seru sih ini. Walaupun bikin stres gitu ya, bikin stres. Tapi seru sih seru. Seru. Aku senang. Nilai-nilai apa aja sih yang kamu pelajari hari ini? Nilai teamwork teamwork kan. Karena tadi tuh kayaknya kita emang harus teamwork banget sama komunikasi. Kayaknya tadi kita kurang komunikasi. Jadi ya next time kayaknya harus lebih banyak itu deh. Kalau tentang yang tema kita nih, innovation, change, and result, kamu belajar apa tentang yang ketiga itu dari yang seharian ini? Aku belajar bahwa change ini kan kayak harusnya hari ini aku libur kan. Harusnya hari ini aku libur, harusnya seharian di rumah gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba jam 3 subuh dibangunin katanya kita harus camp ini udah didaftarin. Ya itu kan juga agak shock gitu kan. Tadinya awal-awal aku sebel gitu kayak kenapa ini harus change gitu, kenapa harus kayak gini. Tadinya sebel padahal bisa rebahan di rumah kan. Tapi ternyata ya change isn't always so bad. Ternyata ya walaupun capek gitu ya. Aku seneng kok di sini. Oke, ikutin terus keseruan kita, masih ada sampai malam terus hari kedua dan hari ketiga. Oke. Dah.
ketemu lagi sama Sifu Windy di Cornerstone Winter Camp 2025. Ini sudah masuk hari kedua di mana tadi pagi para Seito langsung melakukan olahraga pagi dibantu dan dipimpin oleh para Sifu. Selanjutnya setelah itu mereka melakukan afirmasi positif dan sarapan pagi. Setelah perut terisi, mereka melanjutkan misi penyelamatan dengan melalui gunung, lembah, dan lautan. Mereka melewati 3 buah pos untuk terus melakukan misi penyelamatan dan ditutup dengan perlawanan antara para Seito dan melawan para Sifu. Di situ para Seito dilempari air untuk tetap bisa menjaga nyawa mereka dan bisa mencapai titik finish. Guys, belajar apa dari game ini guys? Ya sama, terus pelan tapi pasti. Jangan masuk urusan orang lain. Jangan masuk urusan orang lain. Masing-masing dapat 2 koin leader. Iya, langsung sini. Ayo, biar kompak. Biar kompak, ayo Sifunya ikutan yuk. Selanjutnya mereka makan siang dan melanjutkan kembali dengan operasi penyelamatan, yaitu melewati lautan void untuk memindahkan para alien dari titik A ke titik B untuk bisa diselamatkan dan kembali ke planet mereka masing-masing. Di mana kapal penyelamat yang mereka lewati itu tidak boleh ditinggalkan. Saat ditinggalkan oleh para Seito, kapal penyelamat mereka langsung hancur. Lihat, seru banget kan keseruan kita di Winter Camp kali ini? Yuk terus ikutin, kita masih banyak petualangan dan misi penyelamatan lainnya. Lima menit itu orang bagus banget.
Rising Stars mau presentasi kepada kalian spaceship yang kita bikin di waktu 1 jam ini. Aku mau menjelaskan ini. Jadi ini ada spaceship yang kita buat. Pertama caranya. Jadi spaceship ini mempunyai 4 roda. Lalu ada turbo booster dan dekorasi. English booster Challenger karena dia melawan gravitasi bumi saat kembali ke bumi, dan nama ini dinamakan dari NASA yang take off dan mendarat pada malam hari. Aku akan menjelaskan tentang roket ini. Ini adalah engine-nya yang Oke, siap. Karena balonnya karena mesinnya sudah ditiup, jadi kita praktikinnya di lantai. Ya, oke. Nah, oke. Jadi ini kalau kita lepas, ya gini. Jadi aku mau kenalan dulu. Ini Selena. Aku siapa? Aku John. Ini namanya Galaxy Ranger. Terus habis itu apa namanya, ceritanya itu kenapa pakai yang ini. Sensornya boleh dibesar. Ya, kenapa kita pakai yang ini? Karena kita kan kelompok biru, jadi ini kita pakai bunga warna biru dari jeans sama kita. Next. Bahan-bahannya itu botol plastik, tutup botol, sumpit, galon, sedotan, karet, cutter, gunting, lem, dan gunting. Jadi pertama-tama kita ngebolongin botol plastik ini untuk memasukkan cairan-cairannya. Nah, selanjutnya kita juga membuat alat bantuan yaitu jika ini tidak bisa digunakan memakai balon, jadi kita juga menggunakan tali sebagai penangkap. Lalu kami juga melilit semua bagian botol tersebut dengan jeans dan tali. Selanjutnya kami membuat roda menggunakan sumpit dan menggunakan tutup botol. Kami membolongi tutup botol dan memasukkan sumpitnya dan ditempelkan dengan bagian badannya sehingga bisa menyatu. Fungsi untuk membuat darah dan sebenarnya Mars. Boleh lebih keras. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kita. Orange Cowboy, Sampun,
aku dan tim aku akan present about star spaceship yang kita buat. Pertama kita akan perkenalan dulu. Aku Edward, ini Kenzo, ini Princess, ini Jeremy, ini dan ini Gigi. Alasan, oke, jadi nama spaceshipnya kita adalah Starship. Bukan cuma gara-gara namanya kita Orange Starlight doang, tapi gara-gara ini dibikinnya buat terbang melewati bintang. So how it works is that you have to blow the straw. Once it reaches to the balloon, you want to like push it a little bit, and then once you're done with it, it should go. Dan tambahan dari saya, kita membuat ini dari barang-barang yang seadanya, dan waktu itu kita tuh kayak karena kita buat ini tuh rancangannya nggak kayak gini, cuman tadi kita gagal, akhirnya di waktu menit-menit terakhir kita tuh buat rancangan baru, dan waktu itu sempat saya nangis, jadi nangis sampai ending kita sampai ending kita. Jadi kita bilang ini itu bukan kerja biasa. Kita kasih semangat dulu guys. Bukan biasa, tapi kita buat dengan apa yang kita bisa, apa yang kita udah usahakan. Betul sekali. Oke. Ya, jadi ini beneran spesialnya dibikin dari air mata, darah. Oke, boleh kita dipraktekkan. Saya tertarik lagi, ini spesial kita nggak bisa jalan di sini karena dia bukan tempatnya di sini, dia tempatnya di luar angkasa. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Go. Siapa kita? Mars! Marvelous! Amazing! Respectful! Shining! Kelompok Mars! Go! Pasti menang! Oke. Selamat sore para siswa dan saito-saito yang terkasih. Hari ini kami mau menunjukkan kapal penyelaman kami dari The Void yang sangat mengerikan. Mengerikan dan tapi sebelumnya mari kita perkenalkan dulu. Nama saya Mateo. Sena. Adia. Dan nama dan terakhir nama pesawatnya itu kalau nama pesawatnya kalau nggak salah. Kamu tadi kami ini. Sorry, interupsi, boleh maju satu langkah, tidak boleh di background. Ya, thank you. Nama roketnya Broken Apollo. Ya saya kasih tahu nama ada Broken. Pokoknya dia kasih tahu. Oke, sorry guys. Jadi ini, guys, kalian kalau kalian bisa lihat tuh satu pesawatnya pakai soft tip. Ini tuh gara-gara kita nggak sengaja
kena meteor, ya. Terus ini rodanya tuh juga agak abnormal dikit-dikit, kalau nggak kelihatan nih. Ini juga gara-gara meteor yang tadi. Meteornya dari nama ya. Aku juga nggak tahu meteor dari mana. Nah, ini tuh pesawatnya terbuat dari Selotip, pita merah, roda merah, sumpit, sedotan, Peo gitu, nggak kelihatan. Lanjut. oh dengan gunting dan karet. Next. Sebenarnya aku bisa mempraktekkan, tapi masalahnya karena kena meteor, kayaknya gak bakal gerak. Jadi nanti, nih, bentar, aku jelasin dulu. Jadi saat ditiup, ya, jadi saat ini ditiup, saat sedotan ditiup, nanti bakal ada masuk angin kan. Nah anginnya bakal ke balon, tapi pas sudah kebanyakan, dia gak bakal ke balon. Instead, dia bakal keluar dari sini nih. Jadi bakal kayak gitu. Ya, tadi kalau kalian lihat aku niup, pasti ini jatuh dulu. Oke, kita praktekin. Let's go, kita praktekin. Oh, udah. Apa kalau dia gitu? Ready? Di bawah ya, di bawah ya. Ya. Di bawah. Oke. Nih guys, tapi kalau gagal karena meteornya ya. Tuh, kalau kalian lihat, kalau dilihatin dekat-dekat, ini sebenarnya bawahnya naik agak gede. Terus ini tutupnya juga agak bocor-bocor dikit kan. Tapi gara-gara meteornya nggak mau. Ya. Tuh. Nih, tuh kalau kalian tuh bawahnya tuh emang agak coba segini. Tuh. Nah, kalau masih awet, kalau roketnya masih awet, harusnya bisa jalan. Tadi sekali ditiup emang udah bisa langsung jalan. Tapi karena jalan tadi, maaf ya, aku bawa dulu. Oke. Starlight, always cheerful and energetic. Oke, bang, tepuk tangan dulu dong. Get ready, 3, 2, 1, let's go. Go, boleh nih. Halo kalian, saya Dolan Siku semua. Halo. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan telur angkasa yang kami buat. Bernama Star Booster. Halo? Ya. Oke. Saya sudah melakukan dulu. Bisa lihat tutup botol, tutup botolnya dengan sebenarnya juga dengan sama sini kita isolasi tubuhnya seperti ini dari botol. Sudah. Oke, lanjut. Waktunya masih ada. Di sini cara buatnya di sini ada buat masukin suntiknya di bagian sininya. Di bolong ininya 4 bolongan. Nah, terus kalau udah dibolongin terus dimasukin suntiknya. Nah, udah dimasukin suntiknya terus nanti tutup botolnya itu dipasang ke suntik. Terus udah gitu nanti ditahan pakai karetnya
ada buat dan ini ada lubang buat masuk pembelinya. Nah, yang pembeli. Terus di sini juga ada benderanya. Sesuai jadi itu menyerap energi dari star itu banyak itu energi yang diserap itu yang digunakan untuk melaju ke depan. Begini, Oke, Master Sibu, ada lagi? Sudah, kita coba. Udah? Jadi mau ada lagi? Oh, kali belum dilihat sama Juli. Oke, boleh Ada diskusi ya. lagi? Sekali lagi 3, 2, 1. Oh, gitu. Baiklah. Selamat sore para Seto. Hari ini kita akan presentasikan hasil spesial kita. Spesial kita alien fluid, alien void, itu menceritakan alien dalam void. Aliennya baik, mau bantuin manusia. Aliennya kita. Sebelum itu, mari kita perkenalkan. Wow. Aku Jeff. Guys, kita lihat bagaimana spaceship mereka. Kita coba ya. Coba ditiup. Siap. 3. Wow. Wow. Siap. Tuh. Oke. Tepuk tangan dulu. Oh, closing.
share, belum share. Ya, sudah. Sudah. Oke. Mulai tepuk tangan. Pertanyaan dari Master Siful terlebih dahulu ya. Buat Asdia, kamu habis operasi plastik atau gimana mukanya ya? Mohon maaf. Oh, jadi mendeskripsikan alien. Totalitas kekuatan. Wow. Jadi kalau alien kayak gitu mukanya kurang lebih ya. Oke, gambar ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan buat kalian. Halo leaders. Nah, ketemu lagi sama Sifu Windy di Winter Camp Cornerstone 2025. Nah, hari ini kita hari kedua bersama Vano, Vano, asalnya dari aku dari Bandung. Vano, kita kan di sini ada yang namanya leader, ketua tim. Nah, menurut kamu leader yang baik itu seperti apa sih? Mungkin kalau leader yang baik tuh harus peduli sih sama tim-timnya. Kayak walaupun mereka kesusahan juga harus kita bantu. Terus kita juga saling bekerja sama. Ngasih apa lagi? Ngasih apa? Ngasih apa ya? Semangat, Ngasih semangat. motivasi lah ya gitu ya. Harus ngatur tim dengan baik. Oke. Nah, kan di Cornerstone ini ada leader of leader. Pernah dengar gak? Pernah. Nah kalau kamu misalnya kepilih jadi leader of leaders, gimana? Wah, bagus sih. Karena ya mungkin leader of leader itu mungkin leader yang paling baik dari semua leader. Dan kalau saya dapat, saya merasa terhormat. Sip. Oke, kita pastikan lagi nanti kita nantikan siapa sih yang akan terpilih jadi leader of leaders. Oke. Halo leaders. Hari ini Sifu Windy lagi sama-sama Jeff. Jeff asalnya dari mana nih? Dari Makassar. Makassar. Wow, jauh sekali ya demi ikut Cornerstone Winter Camp. Jeff, gimana nih kalau menurut kamu seorang leader yang baik itu seperti apa sih? Bertanggung jawab, mempunyai stiker yang banyak juga, sopan, baik, suka nolong. Itu aja. Nah kan di Cornerstone kamu tahu kan ada leaders of leaders. Nah kalau misalnya seorang Jeff terpilih jadi leaders of the leaders, nah gimana nih perasaannya? Senang, tapi kayaknya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Soalnya kurang aktif. Oke, nah siapa tahu ya, kita lihat aja apakah Jeff ini akan jadi leaders of leaders. Who knows? Oke, ikutin terus, siapa tahu yang terpilih adalah Jeff. Dadah. Halo leaders, sekarang Sifu Windy lagi sama-sama Adia. Nah, jangan bosan-bosan ya lihat Adia ya. Nah sekarang pertanyaannya beda. Menurut Adia, leaders yang baik itu seperti apa sih? Leaders yang baik itu menurut aku itu leaders yang people who don't put themselves di atas orang lain. Jadi walaupun mereka tahu cara melakukan sesuatu kayak gimana, tahu melakukan ini, tahu melakukan itu, mereka tuh nggak nyuruh-nyuruh kayak kamu kayak gini ya, terus mereka malah santai duduk-duduk doang. Enggak, that's not a good leader. In my opinion, a good leader itu tuh orang yang ngerti kemampuan orang lain, terus dia tuh dicocokin gitu loh. Jadi misalnya yang ini gak bisa ngegunting tapi bisa ngelipet, yaudah dia nyuruhnya lipet. Yang ini bisanya ngegunting tapi gak bisa lipet, yaudah dianya gituin aja. Terus leadernya misalnya bisa sesuatu yang member lain pada nggak bisa, dia ngelakuin itu. Jadi emang bagi-bagi tugasnya tuh yang adil. Terus dia nggak santai-santai doang. Oh keren banget jawabannya. Kamu udah kayak gitu belum? Kayaknya tadi udah. Keren. Oh, oke. Nah di Cornerstone setiap camp itu kan ada leaders of leaders, tahu? Tahu. Nah seandainya kamu yang terpilih nih tahun ini jadi leaders of leaders, gimana? Aduh kayaknya itu aku bakal shock banget sih karena karena pastinya nggak nyangka banget. Tapi itu pun kayaknya bakal ngerasa seneng sih. Jadi kayak terbukti bahwa tuh aku orangnya yang cocok jadi leader. Jadi kita akan lihat ya apakah dia bisa menjadi salah seorang dari kandidat leaders of leaders. Oke, kita lihat nanti hasilnya gimana dan ikutin terus. Bye bye.
Nah, ketemu lagi sama si Fu Windy di malam yang sendu ini ya. Nah, karena sedikit gerimis di sini, tapi si Fu Windy nggak sendiri. Di sini ada siapa? Saya Princess dari kelompok Orange Starlight. Oke, Princess asalnya dari mana? Dari Surabaya. Oke, Princess ini udah camp keberapa ya? Yang ini ke-6. Oh, ke-6. Nah, berarti Princess udah tahu nih kalau kira-kira untuk jadi leader yang baik itu seperti apa sih? Menurut saya menjadi leaders yang baik itu yang bisa memberikan contoh ke teman-temannya. Terus leaders yang bisa mengambil keputusan tanpa ada, ya semoga tanpa ada yang tersinggung. Dan leaders yang bukan dilayani tapi melayani dan membantu teman-teman sekelompok. Widih, asik banget. Jadi servant leader gitu ya. Ya. Oke. Nah, pasti Princess juga udah tahu nih ada yang leaders of the leaders. Ya. Nah, kalau misalnya Princess yang kali ini kepilih jadi leaders of leaders gimana? Pastinya senang banget dan bersyukur banget sih Windy. Pengen nggak jadi leaders of leaders? Pengen banget. Semoga kita lihat aja hasilnya besok ya. Halo leaders. Nah, di sebelah si Fu Windy ada siapa namanya? Ruben Sebastian, Ruben Sebastian. Asalnya dari Jakarta. Oke. Nah, menurut Bastian ya, panggilannya Bastian betul? Nah, menurut kamu leaders yang baik itu harusnya seperti apa sih? Menurut aku leaders yang baik itu leader yang bisa mengerti teman-temannya dan bukan cuma ngatur doang. Ya. Itu aja. Oke. Kamu tahu nggak ada leaders of leaders di Camp Cornerstone ini? Kurang tahu tuh. Oke, jadi nanti di hari ketiga kita tuh akan pilih leaders of leaders. Jadi kayak yang paling utamanya gitu, yang kita lihat punya potensi untuk bisa jadi pemimpin di kedepannya. Nah, kalau kamu seandainya yang kepilih, jadi kita tuh akan memilih 2. Nah, menurut kamu kalau kamu kepilih gimana? Kalau aku kepilih jadi leaders of leaders, aku pasti merasa bangga di atas diri aku sendiri. Tapi aku juga mau berterima kasih kepada teman-teman aku, khususnya buat kelompok aku juga. Oke, jadi kita bakal lihat ya besok yang kepilih jadi leaders of leaders siapa? Apakah Bastian atau yang lain? Oke, gitu aja. Kita tunggu hasilnya sampai besok. Deg-degan nggak? Enggak sih, Bu. Oke, kenapa nggak deg-degan? Biasa-biasa aja, nggak apa-apa, dapet juga bangga ya. Udah, kita lihat ya besok ya. Oke, sampai ketemu lagi besok. Dadah. Halo leaders. Kita nggak kerasa nih udah sampai malam nih ya. Abis makan malam nih ya di camp hari kedua. Nah, di samping si Fu Windy sekarang ada siapa ini namanya? Jeremy. Jeremy asalnya dari mana nih? Asalnya dari Makassar. Dari Makassar. Jauh-jauh ke Bandung ikut winter camp ya. Tapi ini apa sih tinggalnya di Papua. Lebih jauh lagi ya. Oke. Nah, Jeremy di hari kedua ini boleh nggak ceritain ke teman-teman hari ini kita ngapain aja sih dari pagi sampai malam? Bangun tidur, mandi, rapikan kasur, makan siang, lalu kita main di luar, main games gitu. Lalu kita main kerjasama. Nah, kan tadi banyak tuh misi-misi penyelamatan alien ya. Terus ada lagi apalagi tuh penyelamatannya, ada games ya, menyeberangi, memecahkan kode-kode ya. Menurut Jeremy yang paling seru tuh apa aja sih hari ini yang menurut Jeremy? Permainannya. Yang paling seru yang mana? Yang paling seru itu yang itu apa? Yang pakai kardus itu. Yang pakai apa? Kardus itu. Oh, yang menyeberangi itu yang membawa alien pindah ya? Iya. Nah, Jeremy belajar apa sih hari ini? Bikin barang yang bisa digunakan dari barang bekas. Oh, jadi menggunakan kembali pakai reuse, recycle ya. Nah, sesuai dengan tema kita apa Jeremy? Innovation, change and result. Oke, nah dari tema itu Jeremy udah belajar apa aja tuh dari innovation, change and result? Ini apa? Kan tadi ada bikin-bikin tuh. Iya. Sama belajar kerjasama. Di tim kelompok. Oke, kira-kira harapan Jeremy ikut camp ini udah mulai tercapai belum?
Mungkin sudah tercapai, tapi nggak tahu. Oke, ya udah kita tunggu sampai hari ketiga ya. Oke, ya udah gitu aja. Ikutin terus keseruan kita di Winter Camp 2025. Dadah. Foto bersama. Saya kasih gaya. 3. Boleh dicek nggak? Ya, hati-hati ya. 3. Oke, tuh. Betul, jadi lewat. You love. Kelompoknya. Sibu ini yang belum tersebut benar konsep. 3. Oke, guys. Jeremy girl. Yang juga mengajarkan banyak hal buat Yuk bintangnya. Keren, lihat. Tempenya aku jadi menang aja. Nah, di semakin skop dan untuk Selamat malam teman-teman semua. Kenalin, nama aku Zaki. Aku dari Himastron ITB. Himastron merupakan himpunan mahasiswa astronomi yang ada di Institut Teknologi Bandung. Nah, jadi sekarang nih, seperti yang teman-teman lihat di belakang gitu, kami dari Himastron ITB sedang berada di kegiatan Cornerstone. Jadi adik-adik di sini sedang melakukan kegiatan pengamatan malam. Jadi sekarang tadi sempat melihat bintang-bintang dan juga planet seperti Jupiter gitu. Nah, dari kegiatan ini diharapkan adik-adik semua nih bisa lebih paham gitu tentang fenomena-fenomena langit dan juga objek-objek langit seperti apa, ada apa saja objek-objek yang ada di langit gitu. Jadi memberi mereka ini juga rasa ingin tahu mengenai fenomena-fenomena langit agar kedepannya adik-adik diharapkan bisa ini ya lebih tak menambah wawasan dan juga menambah keingintahuan mereka di masa depan gitu. Cara menentukan posisi bintang yang ada di langit. Nah, sebenarnya fun fact-nya bintang itu sebenarnya di langit gak bergerak kemana-mana. Yang bergerak itu sebenarnya kita bumi. Bumi itu berotasi. Makanya ketika kita ngelihat bintang, bintangnya kelihatan bergerak. Nah, makanya untuk nentuin posisi bintangnya kita harus pakai yang namanya tata koordinat. Di mana tata koordinat itu tuh tata koordinat yang tidak berubah. Jadi kalau misalkan kita pakai tata koordinat yang ada di bumi yang berotasi, ya itu nggak bisa. Jadi kita di astronomi itu ada yang namanya tata koordinat ekuatorial. Itu tata koordinat di mana nyesuaiin posisi-posisi bintang. Jadi dia tidak berubah gitu koordinatnya. Jadi dari koordinat itu kita bisa tahu posisi-posisi bintang yang ada di langit gitu. Oke, dari aku mungkin segitu aja. Dan terakhir aku pengen ngucapin terima kasih untuk pihak Cornerstone yang udah mengundang Himastron ITB untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatannya seru banget. Halo leaders. Nah, kita lagi ngapain ini? Ngomongin astronomi. Oke, sebelum ngomongin astronomi lebih jauh, ini dengan siapa? Kara. Kara asalnya dari mana? Jakarta. Gimana nih perasaannya untuk melakukan pembelajaran astronomi nih? Seru soalnya aku suka alien. Suka alien. Iya. Oke. Terus kamu tadi waktu teropong-teropong lihat alien nggak? Mungkin. Oke, yang paling seru dari peneropongan tadi bintang apa yang kamu dapetin? Cuman lihatnya sih bintang Sirius tadi, tapi di situ ada Jupiter. Oh, lihat planet Jupiter juga. Oke. Untuk nanti kan masih ada nih presentasi. Kira-kira kamu tahu nggak bakal belajar apa lagi nanti di atas? Tentang galaksi atau benda-benda langit lain, koordinasi benda langit, instrumental galaksi, begitu-gitu. Oke, nah kita ikutin terus keseruan malam ini, masih panjang ya, belum ngantuk kan ya? Iya. Oke. Halo guys, nggak kerasa nih udah sampai penghujung hari kedua. Nah, si Bu Windy mau kasih tahu nih keseruan hari kedua. Tadi setelah makan siang para Seito ngapain aja. Nah, yang pertama mereka itu setelah makan siang mereka membangun spaceship untuk memindahkan alien ke tempat yang kembali ke rumahnya lagi.
Jadi mereka menggunakan banyak barang bekas dan membangun kapal spaceship masing-masing setiap kelompok. Terus setelah itu mereka melakukan presentasi kepada para Shifu dan para teman-temannya supaya mereka tahu gimana sih spaceship yang dibangun. Nah, udah gitu, selanjutnya mereka melakukan lagi misi penyelamatan yaitu Escape the Void. Nah, di sini itu mereka melakukan misi penyelamatan dengan bertarung dengan The Void. Mereka membawa para alien yang mereka selamatkan dengan spaceship yang tadi mereka udah bangun. Jadi mereka membawa dari titik A ke titik B dengan selamat menggunakan spaceship yang mereka telah bangun bersama. Setelah itu mereka juga belajar lagi tentang nilai-nilai bounce the ball into the wall. Di sini para Seito belajar bahwa saat menghadapi setiap masalah, tantangan, kritikan, mereka itu nggak langsung hancur, tapi apa sih yang harus mereka lakukan. Lalu mereka juga melihat diri mereka 25 tahun ke depan, apa yang bisa mereka lakukan untuk membuat dunia ataupun negara ataupun kota mereka jadi lebih baik. Waktu para Seito udah belajar menghadapi masalah yang mereka hadapi dalam hidup, mereka menuliskan surat untuk diri mereka sendiri di masa depan, yaitu 25 tahun lagi mereka itu mau ngapain. Mereka mau melakukan hal apa untuk membereskan masalah baik buat kota, baik negara maupun baik bagi dunia. Dan ditutup dengan petualangan ini hari kedua dan besok masih ada 1 hari lagi. Yuk ikutin terus keseruan Winter Camp 2025 bersama Cornerstone. Bye-bye. Leaders, apa kabar leaders? We are awesome. Cornerstone Winter Camp, innovation, change, and result. Kita semua nggak? Ayo.
berkembang lagi. Betul ya para Sibu ya? Yes. Oke, dan silakan para Sibu silakan mengambil anak-anaknya kembali karena orang tuanya akan bermain ya. Yes. Gambar apa? ya. Best group ya. Boleh kasih lihat belakangnya dong. This is the leader of leader. Mana kasih lihat belakangnya? Kasih lihat belakangnya. Belakangnya. Iya. Sekali lagi 1, 2, 3. Asik. Terima kasih kesempatannya dari tim Sibu dan yang lainnya. Pada Bang Seito yang telah membantu sampai sini juga. Karena tanpa kalian semua kita juga nggak bisa keren. Terima kasih. Kita mau
ganti gaya. Nice, boleh kasih gaya, ganti gaya dong lagi. Tapi tangan temannya, nice. Oke, ganti gaya lagi. Halo leaders, ketemu lagi sama Sifu Windy dan di sini Sifu Windy lagi ditemenin sama siapa di sini? Sama Evan Evan, oke. Papi Evan ini papinya dari siapa ya? dari Stefano, Stefano. Oh, dari Stefano ini asalnya dari kota? Kota Bandung. Dari kota Bandung. Kira-kira nih, ini kan udah selesai camp. Harapannya untuk Stefano atau Vano apa ke depannya? Harapannya si Vano lebih mandiri, lebih disiplin, terus bisa jadi pemimpin yang baik. Oke. Nah, Vano ini kebetulan tadi kepilih nih jadi leaders of leaders dari camp. Gimana nih Papi ngelihatnya? Ya saya juga kaget. Ya luar biasa sih, luar biasa untuk yang baru pertama ikutan ya. Nggak nyangka. Nggak nyangka banget ya. Nah, semoga effortnya bisa di sini mau effort gitu. Oke. Nah, semoga setelah camp ini perubahan ataupun harapan-harapannya bisa terwujud dan bisa lebih bertahan lama gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat Vano kalau Vano lihat ini? Ya, Vano terus berjuang, terus maju ya. Jadi supaya jadi leader yang baik buat teman-temannya, buat adik-adiknya juga. Oke, siap. Terima kasih banyak, Papi. Halo leaders, ketemu lagi sama Sifu Windy di Cornerstone Winter Camp 2025. Nah, kalau kemarin kita udah wawancara kandidatnya, sekarang di samping kiri kanan Sifu Windy udah ada leaders of leaders. Oh, yang pertama siapa? Ladies first, leaders kita. Saya Princess Zelda Ilmia dari tim Orange Starlight. Oke, dan yang berikutnya ada siapa? Saya Stefano Rafa Evangelista dari tim Galaxy. Oh, ini adalah the leaders of leaders dari Winter Camp 2025. Nah, gimana nih perasaannya menjadi the leaders of leaders? Coba dulu sekarang ya. Oke, Vano dulu. Nggak nyangka sih, karena kalau dari apa yang udah aku lakuin kayaknya masih kurang deh. Soalnya aku tuh masih banyak kelalaiannya, tapi saya bersyukur bisa dapet. Ternyata apa yang kurang tuh, yang di mata kamu kurang, di mata Sifu, di mata temen-temen dan di mata semua orang tuh ternyata itu keren banget. Jadi lakukan aja terus ya. Nah, yang kedua kita dengar perasaannya dari Princess. Untuk perasaan saya senang banget dan nggak nyangka dan pastinya bersyukur banget bisa jadi leaders of leaders. Oke, Princess nggak nyangka, tapi ternyata memang bisa. Jadi lakukan aja yang terbaik ya. Nah, kedepannya target kalian atau harapan kalian buat diri kalian sendiri ini apa nih untuk setelah menjadi the leaders of leaders? Harapan saya semoga saya juga bisa mengajari teman-teman lain gimana kita jadi pemimpin yang baik, terus yang bisa membantu orang lain dan bermanfaat untuk dunia. Amin. Vano. Mungkin dari apa yang udah aku dapat di Cornerstone ini, aku bakal belajar lebih supaya menjadi lebih baik dan saya juga bakal memengaruhi orang lain. Oke, amin. Semoga apa yang jadi kepengen, jadi harapan dan cita-citanya boleh terwujud ya buat Princess sama Vano. Apapun yang kamu lakuin yang terbaik. Jadi contoh, nggak usah ngerasa minder atau rendah diri. Terus lakukan apa yang kalian bisa lakukan. Oke, gitu aja wawancara kita dari The Leaders of Leaders. Dilihatin muka gantengnya, dilihatin muka cantiknya kalau ketemu. Oh, ini ya The Leaders of Leaders. Oke, kita akan ketemu dan lihat lagi nanti di Cornerstone Winter Camp ataupun Summer Camp yang akan datang. Dadah! Kita nggak kerasa udah di penghujung camp Winter Camp 2025. Nah, sekarang di sebelah Sifu Windy ada siapa ini? Selo. Selo. Dan di sebelahnya ada Ibu Dian, mamahnya Selo. Nah, ini dari mana nih? Saling sama Linda. Wow, jauh sekali ya, jauh-jauh ke Bandung. Tahu Winter Camp ini dari mana nih? Dari Instagramnya Opa sih sebenarnya. Memang sudah follow, pertama dari Facebook, terus suka dengan konten-konten Opa, relate banget, terus akhirnya follow di Instagram, terus
kok nemu gitu. Kita udah mau ikut dari tahun kemarin kayaknya, tapi kebetulan yang kemarin kayaknya nggak bisa kan. Jadinya kebetulan kesempatannya ya kali ini. Oke. Nah, dari Selo sendiri nih, kembali ke Selo. Kan ini udah selesai nih winter camp-nya. Perasaan kamu gimana? Senang, seru karena banyak teman. Oke, terus Selo setelah ini mau jadi leader yang seperti apa sih di kehidupan sehari-hari? Yang lebih bijaksana dan suka membantu orang lain. Oke, amin. Semoga terwujud ya. Master tebak-tebakan nggak? Iya. Iya. Oke, kalau dari maminya sendiri nih, kira-kira harapan kedepannya untuk Selo kayak gimana sama Rania ya? Jadi ternyata ikut Rania dan Selo. Boleh? Jadi kalau kedepannya saya sih berharap Selo lebih jadi pribadi yang super lebih baik daripada sekarang. Sekarang udah baik, tapi saya berharapnya jauh lebih baik gitu. Jadi pribadi yang lebih sabar, bisa mengikuti anaknya ini super cepat, betul-betul cepet gitu. Jadi saya inginnya dia itu bisa mengikuti pace sesuai dengan saudara-saudara yang lain sih sebenarnya. Karena kan di sana itu tidak terlalu banyak untuk tempat kita untuk berkembang, untuk anak-anak mengembangkan potensi mereka itu kurang banget di Samarinda, makanya kami harus keluar gitu. Jadi saya ingin dia bertemu banyak teman baru dari daerah-daerah baru, jadi bisa tahu berbagi pengalaman apa sih yang kurang di Samarinda. Jadi mereka bisa membawa positif dari teman-teman yang lain, berita-berita positif, kebiasaan-kebiasaan yang positif untuk dibawa kembali dan ditularkan ke teman-teman yang ada di Samarinda. Seperti itu. Nah, semoga ya bisa terwujud. Nah, kira-kira wawancaranya gitu aja. Terima kasih udah kasih kepercayaan sama Cornerstone. Terima kasih udah belajar dan berkembang berproses bersama ya Selo ya. Oke, sampai ketemu lagi di camp-camp selanjutnya. Halo leaders, ketemu lagi sama Sifu Windy dan di sebelah Sifu Windy ada Sifu Ica. Sifu Ica ini salah satu mentor dari kelompok Galaxy atau yang warna biru. Nah, kita mau bahas kegiatan di hari ketiga apa aja. Jadi, waktu mereka di hari ketiga ternyata mereka nggak pada susah bangun. Kirain bakal susah bangun karena tidurnya malam ya? Iya, tapi ternyata tetap excited nih. Excited sampai waktu senam pagi juga mereka udah persiapin dari malam ya Sifu Ica ya. Lagunya, gerakannya, jadi langsung yang mimpin anak-anak sendiri. Iya, ada 4 anak dan mereka semua benar-benar udah hafal dan teman-temannya juga mengikutinya dengan antusias juga, semuanya ikut gerakannya. Oh, keren banget. Terus udah gitu mereka sarapan, baca afirmasi positif dan langsung siap-siap untuk special operation. Extra operation. Oh, extra operation. Nah, itu ngapain aja? Extra operation yang pertama itu kita kayak lomba foto-foto gitu, Sifu, di mana tujuannya sebenarnya buat ngasah kreativitasnya, terus juga ngasah buat teamworknya juga. Dan banyak banget teman-teman yang atau para seito-seitonya tuh memaksimalkan bagaimana temennya harus kayak gimana, terus juga gayanya kayak gimana. Iya, ngarahin banget. Terus juga gayanya bener-bener unpredictable kalau menurut Sifu Ica sendiri ya. Tiba-tiba kayak kainnya ditilep terus udah Sifu motonya kayak gini aja, coba Sifu edit aja kayak gini, kayak gitu. Jadi mereka melakukan banyak inovasi lah ya. Betul sekali. Terus kelompok lain yang lihat jadi ngikutin juga berubah gitu ya. Tapi dikembangin. Nah, itu dia. Oke, nah yang kedua extra operationnya? Yang kedua itu long or short. Di situ dimana para seito tugasnya kayak bikin garis dan harus sesuai dengan tebakan yang dituliskan oleh para shifu. Di situ tugasnya atau tantangannya gimana sih biar mendekati dan tanpa ada alat bantu, dan mereka bisa mengukurnya misalnya pakai kayak gini, tiba-tiba ada yang pakai ini, terus ada yang nemu dari daun yang dipanjangin kayak gitu. Banyak sih ininya. Kreatif juga ya. Berarti mereka langsung melakukan inovasi lagi. Betul. Sesuai banget sama tema kita, innovation, change and result. Terus hasilnya juga ternyata oke. Nah, itu belum sempat dibahas tapi menurut aku sih oke ya. Karena semuanya berhasil menyelesaikannya. Wih, special operation salah. Extra operationnya ternyata walaupun ekstra tapi nggak cuman jadi penambal aja, tapi bisa tetap ngembangin apa yang potensi yang mereka punya. Oke. Halo leaders, ketemu lagi sama Sifu Windy di hari ketiga Winter Camp 2025. Hari ketiga ini biasanya kan orang tua tuh pada datang ngejemput para seito. Nah, sama kayak di Winter Camp kali ini, orang tuanya pada datang ke sini dengan wajah yang kangen ya tentunya, dan berharap
ketemu anak-anaknya langsung, walaupun mungkin mereka masih mau menitipkan di sini. Tapi orang tua yang datang terlihat sangat antusias dan gak sabar ngelihat perubahan-perubahan yang terjadi di Paraseito. Nah, waktu mereka datang, mereka itu dikumpulin di aula, lalu diberikan materi dari Kak Aza tentang innovation, change, and result. Setelah itu, para orang tua diajak ke lapangan di belakang untuk sama-sama bermain tadi yang tantangan di extra operationnya Paraseito, yaitu foto sekreatif mungkin. Kelihatan banget tuh orang tua pada excited dan mereka berusaha juga menampilkan kreativitas lewat foto-fotonya. Setelah games, semuanya diajak kembali Paraseito orang tua ke aula lagi untuk dilakukan proses awarding, di mana Paraseito diberikan award sesuai dengan potensi dan keunikan mereka masing-masing. Jadi gak ada tuh yang namanya sama untuk awardnya. Setelah itu dilakukan juga ada pemilihan base team, di mana yang menang kali ini adalah kelompoknya Shifu Jason, yaitu Shooting Stars. Dan setelahnya ini adalah acara yang paling ditunggu, yaitu pemilihan The Leaders of Leaders. Di sini ada 5 orang kandidat, yaitu ada Princess untuk ceweknya dan Adia, dan untuk cowoknya itu ada Vano, ada Bastian, dan ada Jeff. Coba leaders tebak yang menang siapa sih? Nah, tanpa lama-lama si Windy langsung kasih tahu aja ya. Yang menangnya itu yang ceweknya Princess dan yang cowoknya itu Vano. Nah, mereka berdua ternyata sama-sama nggak nyangka kalau mereka bakal menang. Dan mereka berharap bahwa setelah pulang dari sini mereka bisa jadi leader yang lebih baik buat diri sendiri dan juga buat orang lain, dan bisa kasih influence buat semua orang. Jadi gitu aja keseruan kita di Winter Camp 2025 bersama Cornerstone. Dan Shifu Windy pamit, dadah.